Oke, kita lanjut ya. Oke, tadi kita udah bahas warna, ada 2 warna. Ya, warnanya ada yang tetap, sebenarnya tidak tetap, sama berubah-berubah warnanya. Kita biar waktu juga agak berubah ya. Kemudian kilap. Kita masuk ke kilap. Ini kelihatan nggak ya, ada ini ganggu banget. Oke, kemudian ada kilap. Kilap itu adalah kesan mineral yang ditunjukkan oleh pantulan cahaya ketika dia kena gitu. Jadi kilap ini dibagi menjadi 2, ada kilap logam sama kilap non logam. Kilap logam itu apabila dia kena cahaya maka mineral akan memberikan kesan seperti logam atau metalik ya. Kalian pernah lihat warna metalik biasanya kayak besi gitu ya. Kalau besi itu kan ada metalik-metaliknya tuh warnanya. Jadi bukan warna tapi kesannya. Nah, itu kilap logam. Biasanya kilap logam ini dimiliki oleh dari tadi ini. Oke, kilap logam itu biasanya dimiliki oleh mineral yang mengandung logam. Jadi mineral-mineral logam. Itu biasanya punya kilap logam. Nah, kalau yang kilap non logam itu berarti dia mineral yang bukan logam. Kayak gitu. Jadi ketika terkena cahaya, dia tidak memberikan kesan seperti logam. Nah, itu ada jenisnya lagi, kilap kaca, intan, sutra, sampai kilap tanah gitu ya. Jadi kalau kilap kaca tuh kayak kalau kena cahaya udah dia kenapa kayak kaca gitu, kayak putih kaca, bukan logam. Terus ada kilap tanah nih, kalau kelihat apa namanya kena cahaya tuh warnanya seperti earthy gitu ya, kayak tanah tuh kan kayak coklat-coklat gitu ya. Nah, itu tanah. Ini sebenarnya ada gambarnya sih. Ya, jadi ini kilap logam pada pirit. Nah, mineral logam ini ya. Ini nih contohnya, ini metalik-metaliknya nih. Nah, ini kilap logam. Nah, ini kilap kaca. Jadi cuma kayak kaca biasa, nggak ada logamnya. Nah, kemudian kilap lemak, ini kayak ada lemaknya. Kilap mutiara. Kemudian ada kilap tanah nih kan, kayak tanah warna coklat. Itu limonit contohnya. Warnanya kayak tanah. Kemudian kita lanjut ke kekerasan atau hardness. Nah, kekerasan di sini itu merupakan ketahanan mineral terhadap suatu goresan. Jadi penentuan kekerasan secara relatif ditentukan dengan cara menggoreskan permukaan mineral yang rata pada mineral indeks di standar skala Mohs. Nah, jadi ini ada skala Mohs ya, skala untuk menentukan kekerasan mineral nilainya dari 1 sampai 10, di mana yang 1 ini yang paling weak atau lemah, nah ini yang paling strong atau yang paling kuat. Gitu. Jadi talc ini diamond. Kalau yang paling lemah itu talc. Ada yang tahu talc? Mineral talc pernah dengar? Talc itu ada di bedak. Kalau kalian pakai bedak gitu ya, khususnya yang ahwat mungkin sering pakai bedak, itu kalau kalian lihat ingredientsnya itu ada salah satu talc. Jadi dia tuh benar-benar rapuh kayak bedak. Jadi sekali disenggol aja tuh rapuh kayak bedak. Sebentar ya. Oke. Kalau gipsum, ada yang tahu gipsum? Gipsum tuh apa ya? Kalau kalian tahu plafon rumah, biasanya di langit-langit rumah tuh ada yang warna-warna putih-putih, hiasan ya. Jadi kalau ada chandelier, ada lampu gantung tuh biasanya di atasnya ada gipsumnya dulu yang warna putih. Nah, itu gipsum. Jadi kayak dia itu termasuk lemah. Kenapa? Kalau kalian ketok gitu ya, itu diketok atau dilempar sesuatu itu bisa patah, langsung pecah. Jadi itu lemah. Sampai yang paling tinggi itu dia diamond itu intan. Jadi intan tuh material terkuat di bumi gitu. Nah, jadi intan tuh biasanya dipakai untuk mata bor. Jadi kalau untuk ngebor ke dalam tanah gitu kan, kita nggak tahu ya di dalam tanah tuh dia ada mineral apa, terus batunya terus ada mineral apa. Nah, itu biasanya pakai intan. Karena intan itu bisa menerobos semuanya. Paling kuat. Kayak gitu ya. Nah, jadi kayak misal kita punya mineral X gitu, kita punya mineral, ini mineral X, kita mau tahu kekerasannya berapa. Nah, kita bisa adu gitu ya. Kita gores sama mineral indeks. Nah, ini namanya mineral indeks tadi ya, yang mencirikan dia skala berapa. Kayak misal nih, kalau dia diadu sama kalsit ya, si mineral X diadu sama kalsit ternyata tidak tergores gitu. Tidak tergores oleh kalsit.
Berarti kan dia lebih strong dari kalsit kan. Berarti dia kekerasannya lebih dari 3. Nah, kalau dia digores lagi pakai kuarsa mungkin. Nah, terus dia tergores sama kuarsa, ternyata dia nggak kuat lawan kuarsa. Berarti dia kurang dari 7. Berarti rentang kekerasannya itu antara 3 sampai 7. Lebih tepatnya di mana, Kak? Ya, dites lagi aja gitu, antara 5 sampai 6 kayak gitu. Nah, itu namanya mineral index. Nah, ada juga alat bantu lain gitu ya. Jadi kalau di lab biasanya kalau kita deskripsi mineral di lab itu ada alat bantu kit untuk kekerasan mineral. Ini ada kuku jari gitu ya. Kuku jari itu kekerasan 2,5. Jadi kalian bisa korek gitu. Korek pakai jari itu mineral-mineral untuk mendeteksi kekerasannya. Kalau dia tergores berarti dia di bawah 2,5. Jadi dari mineral index itu yang tergores sama kuku jari itu talk sama gipsum ya. Gipsum. Jadi gipsum yang tadi, yang plafon rumah tadi itu yang warna putih. Itu kalau kalian korek pakai kuku gitu ya, dikerok pakai kuku, itu biasanya kuku kalian putih. Artinya apa kalau kuku kalian putih? Artinya ya berarti dia tergores gitu. Materialnya pindah ke kuku kalian kan artinya tergores. Nah, itu kekuatan kuku jari itu 2, nanti naik ada jarum, uang tembaga, paku besi sampai amplas nih ya. Amplas paling tinggi, tapi bahkan amplas aja itu paling tinggi maksimal 9. Jadi dia gak bisa menggores intan. Ya, jadi emang udah intan paling tinggi lah dia tahtanya. Gitu. Nah, kalau di lab untuk mendeteksi dia kekerasan mineral itu biasanya kita pakai rentang. Jadi kayak misalnya nih, kayak tadi dia tergores oleh paku besi, tidak tergores sama paku besi, tapi tergores oleh pisau baja. Artinya kan kita nggak tahu kan exactly dia berapa kekerasannya, angka pastinya. Tapi kita tahu kalau paku besi itu indeks 4,5, pisau baja itu 5,5. Berarti kalau misal si X ini tidak tergores oleh paku besi, tapi tergores oleh pisau baja, berarti dia kekerasannya 4,5 sampai 5. Biasanya untuk deskripsi mineral, itu kita pakai range aja. Jadi kita kan nggak tahu pastinya berapa. Kayak gitu. Itu untuk kekerasan. Nah, kemudian ada cerat atau streak. Nah, cerat ini adalah warna mineral dalam bentuk bubuk atau goresan gitu ya, serbuk. Cerat dapat sama warnanya sama kayak warna mineral, bisa juga beda gitu. Yang sama contohnya apa? Contohnya misal ini nih sinabar gitu ya, ada sinabar, dia kenampakannya warnanya merah dan ceratnya juga merah. Oh ya, cara untuk memperoleh cerat itu digores ya, biasanya pakai amplas gitu. Kenapa amplas? Karena amplas itu dia bisa menggores semua mineral. Jadi ketika ada mineral, terus digores pakai amplas, nah itu kan nanti ada bubuk-bubuk itu. Nah, dilihat nih bubuknya warnanya apa. Kalau dia warnanya sama, gitu ya, nih jadi ceratnya sama sama warnanya tuh, contohnya sinabar, warnanya merah, warna ceratnya juga merah. Gitu. Nah, yang nggak sama itu contohnya kuarsa tadi ya. Yang kuarsa yang digambar awal, ada kuarsa yang warnanya pink, ada yang warnanya ungu. Nah, si ungu ini warnanya kan ungu, ketika digores pakai amplas, nanti dia bubuknya itu warnanya putih. Warnanya putih. Kenapa? Ya karena dia transparan aslinya. Ketika digores, dia warna bubuknya itu putih. Dia artinya warnanya tidak sama dengan warna ceratnya. Kayak gitu. Itu cerat. Kemudian ada cleavage atau belahan. Nah, belahan ini apabila ditinjau ya dari permukaannya, ada yang belahannya itu sempurna, baik, tidak jelas atau tidak bentuk. Ini sebenarnya jarang dipakai sih. Yang sering dipakai itu berdasarkan arah belahnya. Arah belah. Jadi belahannya satu arah, 2 arah, 3 arah, atau tidak ada belahan. Itu maksudnya apa sih, ini ada 1 arah, 2 arah, 3 arah. Itu jadi bidang gitu ya, bidang di mana mineral itu terbelah. Jadi bayanginnya tuh gimana? Eh, Sebentar, mungkin kamu punya gambar yang lebih bagus. Bentar ya.
Oke. Nah, ini untuk belahan. Nah, ini contoh belahan. Berdasarkan arahnya tadi ya, ada belahan yang satu arah, dua arah, tiga arah, atau tidak ada belahan. Nah, untuk yang belahan satu arah itu maksudnya apa sih? Jadi dia mineral itu konsepnya mineral itu dia tidak terbelah sembarangan ya. Mineral itu dia punya bidang belahnya, dia nggak bisa kebelah sembarangan. Contohnya gampangnya gini, kalau kalian pernah makan daging gitu ya, pernah makan daging atau apa ya, daging sih, rendang atau dendeng gitu. Jadi daging yang tipis kan biasanya misalnya ini dagingnya agak kotak gini. Nah, itu kan biasanya ada garis-garisnya di sini kan. Garis-garis ya. Nah, biasanya kalau kalian gigit ini itu kan motongnya dari sini ya. Ngegigitnya itu dari sini. Ya, coba kalau kalian gigit dari samping. Susah kan? Makannya bakal susah. Nah, jadi dia sama kayak gitu. Jadi mineral tuh gak bisa dibelah sembarangan, akan susah. Jadi dia punya bidang belah sendiri, di mana dia akan terbelah di jalur itu. Nah, untuk yang belahan satu arah, berarti dia punya satu arah bidang belah, jalur pembelahan. Yaitu di bidang, misalnya ini bidang horizontal. Nah, makanya dia bentuknya pipih. Kayak gitu. Dikondisikan mic-nya, kan rame banget. Oke, jadi ini contohnya yang satu arah gitu ya. Jadi dia punya bidang belah di sini. Jadi dia akan hanya terbelah di sini. Jadi ketika kita memotong dia, itu dia hanya bisa dipotong ke arah sini. Bisa nggak dipotongnya ke sini, ke bawah, atau ke samping gini motongnya. Nah ini nggak bisa. Dia hanya bisa dipotong ke sana. Jadi bidang belahnya tuh yang ini. Bidang belah itu dicirikan oleh dia bidangnya tuh rata. Nah ini bidang belah. Nah, jadi ini bisa dikelet tuh apa ya? Dikupas gitu ya, dikupas ke samping. Jadi pisaunya nih ya, pisaunya tuh diarahin ke samping untuk motong dia. Itu yang satu arah. Kemudian yang bidangnya dua arah ini berarti ada yang bidang horizontal sama yang di bidang vertikalnya satu arah nih. Jadi dia bidang sini sama bidang yang atasnya. Nah, ini bidang belahnya. Ini dilihat dari gipsum ini ada garis-garis nih. Ini garis-garis, terus di atasnya juga ada garis-garis. Nah, jadi bidang belahnya itu dua, yang ini sama yang di depan sini. Sampingnya kok nggak bukan bidang belakang. Ini dilihat dari sampingnya itu dia geradakan. Geradakan itu artinya apa? Dia bukan bidang belah. Jadi bidang belah itu dicirikan dengan permukaan yang rata. Nah, contohnya lagi nih tiga arah gitu ya. Ini ada belahan ini arah satu, arah dua, arah tiga. Jadi semua sisi dia bisa terbelah. Ini cirinya dia itu ada satu permukaan satu nih datar. Permukaan kedua dia bisa terbelah di sini, tiga dia juga bisa terbelah di sini. Kita lihat ya, ini rata ya bidang belahnya nih. Kemudian yang bagian atas, bidang samping yang tadi nih sama bagian yang sebelah pinggir sini sebenarnya. Tapi nggak kelihatan karena nggak tiga dimensi gambarnya. Contohnya itu kalsit sama halit. Bedanya kalau kalsit itu dia bentuknya agak jajar genjang, kalau halit dia bentuknya agak kotak. Jadi kalau kalsit itu dia agak miring-miring. Gitu. Itu terbelah di tiga arah. Artinya bisa terbelah di semua arah sih. Oke, nah yang terakhir tidak ada belahan nih, contohnya si kuarsa. Jadi kayak ya udah karena dia nggak punya bidang belah, dia bisa terbelah di mana aja gitu kayak. Kalau dia pecah ya udah pecah aja, dia nggak ada aturan mau pecah lewat mana kayak gitu. Nih contohnya jadi kuarsa tuh kalau pecah ya udah sembarangan aja. Kuarsa tuh kayak kaca ya, jadi kaca kalau pecah kan dia sembarangan pecahnya di mana. Kayak gitu. Sebenarnya ada yang mau ditanyakan untuk belahan? Ada, kalau nggak ada kita lanjut ya. Ini ada contohnya juga, jadi belahan yang satu arah tadi muskovit, yang dua arah itu gipsum, contohnya yang tiga arah itu kalsit sama halit, bedanya tadi udah tahu ya. Kalau yang tidak ada belahan itu kuarsa, jadi kuarsa dia nggak ada belahan, bebas. Ini tadi juga udah, ini yang belahan satu arah, ini yang dua, ini yang tiga, ini yang tidak ada belahan. Lanjut ke pecahan. Nah, kalau pecahan itu kenampakan mineral ketika dia pecah.
Jadi nih, kalau bedanya, kalau belahan itu kita fokus ke bidangnya, di mana bidang dia terbelah. Tapi kalau pecahan itu ketika mineralnya pecah, itu kenampakannya kayak gimana? Gitu. Kenampakannya kayak gimana ketika dia pecah? Apakah dia rata, bagian yang habis pecah itu rata, atau tidak rata, atau meruncing, atau berserat, atau konkoidal. Nah, konkoidal itu khas punyanya si kuarsa. Jadi kaca ya, kalau kalian pernah mecahin botol kaca atau kelereng mungkin atau kaca, itu biasanya pinggir-pinggirannya itu akan melengkung-melengkung kayak gini. Nah, ini pecahan konkoidal, khas punyanya si kuarsa. Kemudian ada yang berserat tadi nih. Nih ya, jadi agak berserat. Kalau dikorek-korek tuh berserat. Sama kayak gipsum. Ke gipsum yang tadi tuh kalau kalian pecahin itu ada rambut-rambutnya gitu. Berserat. Nah, itu namanya pecahannya berserat. Kemudian ini ada pecahan yang uneven, tidak rata. Ini ada yang bagiannya ratanya halus. Ini sisi setelah dia pecah ya, jadi sisinya tuh kayak gimana. Ini ada yang runcing-runcing. Kayak gitu. Kemudian berdasarkan bentuk, ada yang bentuknya itu kristalin, ada yang amorf. Nah ini tadi, kalau dia kristalin berarti dia bentuknya mengikuti sistem kristal. Kalau dia amorf berarti dia tidak mengikuti, tidak jelas gitu ya, tidak mengikuti sistem kristal. Jadi karena tadi sistem kristal itu dia tersusun atas atom-atom ya, teratur. Jadi gambarannya ini untuk yang kristalin nih. Ketika dia kristalin maka dia susunan atomnya teratur sehingga dia akan memiliki kenampakan yang membentuk kristal. Kristalnya bagus ya. Jadi kristalnya kelihatan, bidang-bidang kristalnya kelihatan. Nah, tapi kalau yang amorf tadi gitu ya, dia bidang batas kristalnya tidak jelas. Kenapa? Karena susunan atom itu berantakan. Berantakan. Sehingga dia tidak mengikuti bentuk kristalnya, jadi tidak jelas bentuknya. Gitu. Nah, nanti kita bakal bahas di batuan ya, pembentukan mineral atau pembentukan batuan. Kenapa kenapa kristal bisa susunannya atomnya bagus, kapan kristal itu susunannya tidak teratur. Nanti dipengaruhi oleh pembentukan mineral tersebut. Tuh, itu dari bentuknya. Kemudian ada struktur. Kalau struktur itu ciri khas mineral dalam bentuk kelompok. Jadi kalau di alam itu ya, kalau di alam mineral itu gabung sama mineral-mineral yang lain. Jadi saling dia saling berkumpul. Nah, ketika dia berkumpul, dia akan membentuk suatu bentuk atau suatu struktur tertentu ketika dia berkelompok. Contohnya kayak granul. Granul itu butir ya, berbutir. Ada yang membentuk kolom. Ya, ada yang membentuk jaring, lembaran, atau lamelar. Ini nanti dibaca aja sih. Jadi kayak lebih ke bentukannya tuh kayak gimana. Contohnya ini ya, ini ada yang menjaring, ini ya reticulated, kemudian ada yang tabular atau pipi, ya. Kemudian ada yang prismatik nih ya, memanjang, prismatik. Gitu. Kemudian ada yang kubus, ada yang piramid, ada yang tadi tabular nih pipi, contohnya muscovit. Kemudian ada prismatik tadi yang memanjang, kemudian ada dan lain. Pokoknya lebih ke bentuknya aja sih kayak gimana. Kayak gitu. Kemudian ada berat jenis atau specific gravity. Nah, berat jenis ini perbandingan antara berat mineral di udara terhadap volume di dalam air. Berat jenis beda ya sama massa jenis. Ada berat jenis, ada massa jenis. Ada yang tahu bedanya apa? Bedanya berat sama massa deh. Ada yang tahu nggak bedanya berat sama massa? Satuannya. Satuannya, kalau berat satuannya apa? Newton. Berat Newton ya, kalau massa yang kilogram. Kalau massa jenis ini kan yang densitas ya, density. Kalau specific gravity itu yang berat jenis. Jadi kalau density rumusnya kan rho sama dengan m per v ya. Ini massa. Tapi kalau yang specific gravity itu dia rumusnya karena dia berat jenis, jadi yang di atas ini tuh dia berat. W ya, simbolnya W per V. Nah ini untuk yang
specific gravity. Jadi beda sama densitas. Nah, kalau specific gravity itu berarti di sini akan berat. Berat itu kan rumusnya M kali G ya. M dikali G, sehingga satuannya dia Newton. Gitu. Jadi nanti satuannya Newton per meter persegi, itu satuan volume. Kayak gitu. Makanya di sini didefinisikan berat jenis itu perbandingan antara berat mineral di udara. Kalian tahu kalau ngukur berat itu pakai neraca gas, tahu ya? Neraca gas yang ada pegasnya di sini, kemudian bisa digantung sesuatu. Nah, ini bisa digantung nih tali pakai misalnya mineral ya atau batu. Mineral digantung pakai tali. Nah, nanti bisa kebaca nih beratnya berapa. Jadi definisi berat jenis itu berat mineral di udara terhadap atau dibandingkan dengan volumenya di dalam air. Karena volume di dalam air sebenarnya kayak volume biasa sih. Cuma kan kalau kita nemu sampel dari luar gitu ya, kita kan nggak tahu bentuknya nih. Jadi gimana cara kita ngukur volume yang bentuknya itu tidak beraturan? Kalau kubus ya kan rusuk halefsuk, bola tinggal pakai rumus bola, kerucut tinggal pakai rumus kerucut. Kalau bentuknya tidak beraturan kan kita bisa pakai ini ya, air. Kalau kita punya gelas kimia, ada airnya, nah kita celupin aja nih si batu yang tadi ditemukan, kita celupin ke sini, nanti kan dia airnya bakal naik ya. Nah, pertambahan volumenya itu ini adalah volume si objeknya. Makanya definisinya itu berat di udara ini yang ini dibandingkan dengan volumenya di dalam air. Itu berat jenis. Nah, sama seperti objek atau bahan-bahan yang lain gitu kan, kayak bahan-bahan itu kan zat-zat punya massa jenisnya sendiri ya, kayak air beda massa jenisnya sama batu, beda sama udara gitu. Nah, ini juga sama, mineral satu dengan mineral yang lain itu punya spesifik gravity-nya masing-masing. Jadi kayak mineral logam sama mineral non logam tuh biasanya beratan mineral logam kan. Kenapa? Karena berat jenisnya berbeda. Next ada sifat dalam. Nah, kalau sifat dalam ini reaksi mineral terhadap gaya, ya, terhadap gaya yang mengenainya. Jadi diberikan gaya si mineralnya. Itu dia ditekan, dipotong, dibengkokin, dipatahin, dipukul, dihancurkan gitu. Nah, nanti reaksi mineralnya gimana? Yang pertama dia bisa hancur. Kalau dia mudah hancur namanya brittle atau rapuh. Nah, ini contohnya kuarsa gitu ya. Karena kuarsa itu kan kaca. Di kaca kalau kalian timpuk aja itu kan dia langsung hancur. Nah, berarti dia sifatnya brittle. Kemudian dapat diiris, jadi bisa dipotong gitu. Jadi dia lebih tidak mudah hancur lah ya. Contohnya gipsum nih, makanya gipsum itu bisa dibentuk-bentuk. Dia bisa dipintal, nih lebih ductile, lebih lentur gitu ya. Kemudian bisa ditempa tuh atau melabel nih. Tahu ya di tempat tuh contohnya mineral logam. Jadi kayak kalau kalian pernah lihat di film-film gitu, di orang bikin pedang itu kan dia dipanasin dulu kan, setelah dipanasin sampai merah, habis itu diketok-ketok untuk dibentuk. Nah, itu namanya ditempa. Kemudian ada lentur sama fleksibel. Apa bedanya? Kalau lentur itu dia dapat kembali ya, atau elastis. Kalau fleksibel itu tidak dapat kembali, tapi bisa dibengkokkan. Jadi contohnya kalau elastis tuh kayak karet ya, kalau kalian tahu karet, jadi kayak ditarik dia bakal balik lagi. Contoh mineralnya itu mica atau muscovite. Kalau yang fleksibel itu dia apa namanya ya? Fleksibel itu bisa nggak bisa balik lagi. Contohnya kayak tembaga. Tembaga ini kayak di kabel. Kalau kalian tahu kabel, pernah ada yang bongkar-bongkar kabel, itu isinya kan ada tembaganya yang warna kuning kecoklatan itu tembaga. Jadi dia bisa dibengkokin tapi nggak bisa langsung balik. Nah itu fleksibel. Jadi gitu ya, tenacity itu responnya terhadap mineral. Respon mineral terhadap gaya yang mengenai. Oh, ada yang nanya nih, gravitasi. Berat dipengaruhi gravitasi, masa tidak betul? Gravitasi, iya. Karena rumus dari berat itu massa dikali gravitasi. Berarti gypsum itu mineral, ya. Gypsum itu mineral ya. Gypsum itu mineral. Ini waktunya udah mau habis, tapi materi kita masih cukup banyak. Kemudian ada sifat kemagnetan. Ini gampang. Kalau ferromagnetik itu yang tertarik gitu ya, terrespon. Kalau dia magnetik tidak. Paramagnet itu diantaranya, tapi jarang dipakai.
Nah, biasanya yang tertarik ini berarti dia mengandung logam. Mengandung unsur logam. Kalau dia magnetik tidak mengandung logam. Tidak gitu ya. Jadi contohnya magnetit nih, magnetit itu rumus kimianya Fe3O4. Nah, karena ada Fe-nya, besi gitu ya, dia unsur logam, maka dia sifatnya ferromagnetik. Kalau dia magnetik, dia contohnya kuarsa. Kuarsa itu rumus kimia SiO2 silikat. Silikat ini dia semi logam atau tidak logam. Jadi dia tidak tertarik oleh magnet sehingga dia sifatnya dia magnetik. Kemudian ada ketembusan cahaya, ini ada transparan, translusen, sama opak. Opak tuh dia tidak tembus cahaya gitu ya, tidak tembus cahaya, tidak tembus gambar. Jadi kalau yang ini kan tembus cahaya, tembus gambar. Nah, kalau yang translusen itu dia hanya tembus cahaya aja, tidak tembus gambar. Jadi kayak kalau kalian pernah lihat kaca gitu ya, kaca yang kalau ada gambar nggak kelihatan, tapi kalau ada cahaya kelihatan, itu translusen. Ya, contoh kaca-kaca kamar mandi gitu. Nah, kalau yang opak ini benar-benar nggak kelihatan apa-apa. Biasanya mineral yang opak ini contohnya banyaknya adalah mineral logam. Sifat lain seperti bau dan rasa. Contohnya kalau bau ini sulfur ya, mineral sulfur itu dia punya bau khas. Kalau rasa tuh contohnya kayak halit. Halit itu mineral yang komposisinya NaCl. NaCl tahu? Garam ya. Jadi ketika dirasa dia akan asin. Itu khas tertentu. Sifat-sifat lain. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana? Ada yang mau ditanya juga nih dari penjelasan tentang sifat mineral? Oke, kalau nggak ada, ini sebenarnya kita masih ada satu bahasan lagi tentang mineralogi, yaitu klasifikasi mineral. Tapi karena waktunya udah habis, mungkin kita akan lanjut. Oh ya, jadwalnya kalian udah tahu kan ya. Jadi kita bakal break di jam 10, kemudian kalian akan latihan soal, dan nanti disambung lagi jam 1. WIB ya. Jadi jadwalnya kayak gitu. Jadi kita akan break dulu di jam 10, kemudian kalian akan mengerjakan soal lewat platform belajar Olimpiade sama seperti pretest kemarin. Dan kita akan lanjut jam 1. Oke. Boleh bertanya, Pak? Ya, silahkan. Dari pembimbing siswa ini, Pak. Oh iya, silahkan. Ya, kebetulan dari siswanya nggak ada yang bertanya. Iya. Saya ingin bertanya, ya. Gini Pak, itu kan mineral bisa terpengaruh oleh benturan-benturan seperti tadi dijelaskan. Nah, terkait dengan itu ini kan mineral ada mengandung logam juga garam seperti NaCl itu. Iya. Apakah mineral ini terpengaruh juga oleh suhu yang tinggi atau suhu yang di bawah 0 derajat? Nah, itu aja Pak. Oke. Jadi mungkin lebih ke pengaruh suhu terhadap gaya ya. Jadi sebentar. Nah, kalau kita balik ke sini, suhu hubungannya di mana? Oke. Kalau kita bicara tentang suhu gitu ya. Jadi kan tendensi suhu ada dua, ada ketika suhunya meningkat dan suhunya berkurang. Saya nyari gambar yang ada atom-atomnya, susunan atom. Nah, ini dia. Oke. Nah, mineral itu kan fasenya padat ya, fasenya padat, gitu kan? Fasenya padat. Ada dua kemungkinan ketika diberikan suhu terhadap mineral, gitu ya. Ketika suhunya dinaikkan, temperatur naik, gitu ya. Temperatur naik, semakin panas, gitu ya. Maka atom-atom ini akan semakin terurai. Jadi sama seperti es. Kalau es itu kan dia padat ya, es ice cube, misal es batu nih bentuknya kotak nih, ya kan. Nah nanti kan dia ketika suhunya meningkat dia akan mencair. Nah arti dari mencair itu sebenarnya adalah susunan atomnya, molekul-molekul itu melemah karena panas, merenggang, gitu ya, merenggang, melebar sehingga
fasanya berubah menjadi cair. Jadi tendensinya ke sana, lebih ke pelemahan ikatan atomnya ketika temperaturnya meningkat. Kebalikannya, ketika temperaturnya berkurang, gitu ya, semakin dia dingin, sama kayak air, ketika dia didinginkan, dia menjadi padat. Artinya apa? Ikatan molekulnya semakin kuat. Jadi dia semakin kuat, gitu, semakin padat. Nah, batas antara padat sama cairnya ini itu dinamakan titik leleh, gitu ya. Jadi ada namanya titik leleh atau titik lebur mineral. Titik lebur atau titik beku mineral, yaitu suhu di mana peralihan antara mineral itu mulai mencair, yang udah kita nggak bisa sebut lagi mineral ya, karena dia udah mencair karena panas biasanya. Nah, ketika didingin dia jadi padat, barulah dia jadi mineral. Mungkin tendensinya terhadap suhu lebih ke gambarannya bentuk molekulnya gitu ya. Dia lebih kuat ikatannya atau jadi melemah sehingga bentuknya itu fasanya itu bisa menjadi mencair. Nah, kalau dihubungkan sama ke pemberian gaya seperti yang ada di sini nih, jadi dia sifatnya gimana kalau dia panas atau dia dingin. Nah, karena kalau dia sifatnya panas, itu dia melemah molekulnya, maka dia akan cenderung lebih lemah. Makanya tadi contohnya kalau dapat ditempa nih, kalau menempa baja gitu kan, kenapa dia harus dipanasin dulu supaya bisa baru dibentuk dan diketok, supaya ikatan molekulnya itu melemah. Karena kalau dia molekulnya melemah, jadi dia lebih gampang untuk dibentuk kayak gitu. Kalau dia dingin dia akan keras. Mungkin pengaruh suhu terhadap gaya gitu ya. Kalau dia semakin panas dia akan bukan nol. Mungkin begitu Bapak tadi yang M0 bertanya. angka Z. Iya Pak, terima kasih. Hanya mewakili siswanya aja nih Pak. Oh, oke. Iya, saya dari Palu, Man Incip Palu. Jakarta Palu ya. Oke. Iya. Karena saya alumni Gorontalo. Oh iya. Siswa saya juga katanya pernah bimbingan si Pak Rezi. Oh, kemarin. Pak Rezi. Oh Iya. iya saya kenal. Iya. Terima kasih atas ilmunya nih Pak. Oke ya. Iya. Oke, itu. Setuju. Apa nih? Bakal di-share nggak ya? Di-share nggak ya? Ya, di-share ya. Yang tanya lagi, untuk rasanya hanya HCl, Kak? Enggak, ini contoh aja. Jadi ada yang punya rasa asin gitu ya, itu contoh karena dia garam. Mungkin ada lagi yang rasanya aneh, tapi kan rasa tuh lebih ke apa ya, relatif, dan itu secara pribadi gitu. Jadi dirasain, nggak semua mineral punya rasa yang khas. Tuh. Tapi apakah cuma HCl? Enggak. Apakah punya cuma halid? Enggak. Ada garam-garam yang lain, contohnya sulfit. Kemudian ada apa lagi ya? Ini KCl gitu. Ini juga garam, rasanya juga asin, jadi nggak cuma halid. Nanti kita pelajari di klasifikasi mineral deh. Gitu. Oke. Ini udah jam 10 pas. Gimana, ada lagi yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup? Dan kalian akan latihan soal. Ada lagi yang mau bertanya dulu sebelum diakhiri, ditutup? Oke, kalau nggak ada, kita tutup aja ya. Nanti kita sambung lagi jam 1, jadi kalian habis ini akan diberikan kode soal, masuk lewat platform belajar Olimpiade itu, dan mengerjakan waktunya 2 jam juga. Oh iya, untuk soal yang kalian rasa sulit dan perlu dibahas, kalian bisa screenshot ya, bisa di screenshot dan diunjukin. Kak, yang ini jawabannya apa sih? Iya jawabannya. Kalau nggak salah nanti setelah dikumpul kalian bisa lihat kunci jawaban, tapi kalau mau dibahas gimana caranya, itu boleh. Jadi di screenshot, Kak bahas soal yang ini dong, kemarin latihan, itu boleh. Karena Kak nggak tahu kalian kesulitannya di soal yang mana, jadi jadi kalian aja yang nentuin. Kak bahas soal yang ini, kayak gitu. Ya, mungkin itu aja. Nanti untuk materi dan video recorded bakal di-share. Jadi don't worry, be happy gitu. Nanti akan di-share, nanti mungkin butuh beberapa waktu ya, paling setengah jam Kak buat folder di G Drive-nya supaya semua orang bisa akses.
Jadi nanti bakal ditaruh di Google Drive aja sih. Kayak gitu. Nah, jadi mungkin itu aja. Mungkin mewakili panitia gitu ya, masih mohon maaf karena masih ada terkendala di Zoom dari tadi ya. Mungkin karena baru pertemuan pertama, jadi harap dimaklumi. Semoga kedepannya bisa lancar. Oke. Grup apa boleh kirim di Telegram nggak? Wah, agak susah ya kalau buat yang nggak megang HP. Oh iya, nanti share melalui Google Drive. Nanti Google Drive-nya nanti mungkin di pertemuan selanjutnya ya. Di jam 1 kalau bisa share link G Drive-nya gitu. Oke, untuk latihan yang setelah ini mungkin kalian bisa kasih di chat box ya. Kalian kan akan masukin kode ya. Latihan 1 kerubungnya. Nah, ini kode untuk akses latihan di belajarolimpiade.com ya. Bisa dicoba buka, silahkan. Oh, sebelum itu kita tutup dulu buat sesi ini ya. Kalian yang bergabung di chat, di grup chat WA bisa ngechat Kak kalau misal mau nanya materi atau mau tanya sesuatu gitu, tapi kalian malu nanya di sini, kalian bisa chat pribadi Kak, open sih kalau Kak sempat balas Kak akan replay gitu. Itu aja untuk materi, nanti akan dikirim, akan diupload di G Drive bersama video recordingnya. Cuma link G Drive ya mungkin akan baru tersedia nanti di pertemuan di sesi kedua hari ini jam 1. Itu aja, terima kasih buat kehadirannya hari ini. Jangan lupa hari ini ada latihan untuk jam 10 sampai jam 12 di platform olimpiade.com. Kalian kode tesnya udah di-share di chat, jadi make sure kalian catat dulu supaya bisa dibuka gitu ya. Jangan, biar nggak ketinggalan setelah Zoom-nya ditutup. Itu aja dari kita akan ketemu lagi nanti. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan dipersiapkan aja. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Oke, boleh meninggalkan kawan.